Saudara, dalam sidang dakwaan terhadap 6 terdakwa obstruction of justice, di mana dalam dakwaan jaksa membeberkan bagaimana peran dari masing-masing terdakwa dan merintangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Kita akan mengupas bagaimana peran dari masing-masing terdakwa bersama dengan dua narasumber kita pada malam hari ini telah bergabung, yaitu mantan Kabareskrim Polri, Pak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, dan juga mantan Hakim MA, Prof. Gayus Lumbun. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ito dan juga Prof. Gayus. Saya ke Prof. Gayus dulu. Prof, kalau kita lihat rentetan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, benang merahnya sama, yaitu mereka semua mengaku hanya diperintahkan oleh Verdi Sambo, seolah-olah berlindung dari perintah Verdi Sambo. Seberapa besar Anda melihatnya bisa membebaskan mereka dari ancaman maksimal obstruction of justice? Jadi begini, kalau saya menggunakan analisis peristiwa dan analisis yuridis, maka secara analisis perbuatan itu tadi disampaikan dan hari ini kita lengkap kita mendengarkan sampai mendatangi keluarga korban di mana ini di Jambi misalnya. Itu semua dilakukan bersama-sama dan banyak orang. Maka kalau kesemuanya itu terkait dengan pasal 221 mengenai usaha atau upaya untuk menghalangi sebuah proses hukum, maka bagi saya tidak berhenti di situ. 221 ini ancaman hukumnya cuma 9 bulan, dendanya Rp4.000. Ini buku KUHP yang mengatakan seperti itu. Tapi semua langkah-langkah yang dilakukan itu sudah menjadikan banyak kesulitan, penghalangannya demikian luas ya. Kalau tidak ada tradisi adat, mungkin ini bisa sempurna, sudah tidak perlu lagi diusut dengan segala macam. Nah, oleh karena itu saya memiliki pandangan yang agak berbeda dengan dakwaan ini, yaitu mereka semua itu terkait dengan pasal 56 KUHP. Yaitu orang memberi sarana, kemudian memberikan dukungan. Ini ancaman hukumnya cukup berat. Berkaitan dengan dakwaan primernya. Kalau primernya ancaman hukuman mati, itu bisa 15 tahun. Seumur hidup juga 15 tahun. Baik. Kalau bawah itu nanti menjadi dakwaan pengganti atau dakwaan subsidiaritas, yaitu ancaman 15 tahun, akan dikenakan 10 tahun. Berarti tidak serta-merta mereka bisa berlindung dengan apa yang tadi mereka sampaikan bahwa atas perintah dari Verdi Sambo ya. Tidak kuat ya alasan itu? Tidak bisa itu. Tapi mereka telah melakukan yang berkaitan dengan pasal 56. Ancaman hukumannya di 57-nya itu seperti saya katakan tadi. Kalau nanti terdakwa utama ini dikenakan hukuman mati, maka dikenakan bagi orang terkait dengan pasal 56 KUHP itu memberi dukungan di sarana itu 15 tahun. Baik. Kalau primernya sebagai pengganti primer itu atau subsidiaritasnya dengan 388, ini terkena 15 tahun atau kurang dari itu, maka dihukumlah 10 tahun. Ini berkaitan, tetapi saya khawatir bahwa di dakwaan itu tidak ada. Tapi masih ada cara untuk beban pidana yang akan dikenakan nanti setelah terjadi dakwaannya tidak ini atau tidak terkait. Menarik ini. Tadi Pak Prof. Gayus seperti Anda sampaikan bahwa ada adat di situ, seperti ada kultur di situ. Saya ke Pak Ito, ya. Itu betulkah memang pengaruh dari kultur, mereka tidak bisa menolak perintah dari atasan mereka, itu tuh memang benar terjadi di dalam institusi Polri? Saya kira kalau kita melihat daripada kultur ya dalam satu organisasi yang berdisiplin, kemudian memiliki hal yang kuat ya, itu bisa juga iya dan bisa juga tidak. Tapi kan kalau kita lihat seseorang itu kan dari mens rea-nya ya, niatnya dia itu kalau sudah namanya pimpinannya meminta dia untuk melakukan sesuatu yang tentunya dia sudah bisa memperhitungkan resiko ya atau konsekuensi yang akan diterima. Saya kira itu tidak bisa dikatakan bahwa dia tuh akan mau menurut saja ya, apalagi ini kasus pembunuhan ya. Saya kira mereka juga kan tentunya juga harus berpikir kepada risiko yang dilakukan. Jadi sampai di tahap mana mereka menanyakan perintah dari atasan mereka?
Ya sebetulnya mereka kan bisa melihat ya, saya sendiri sebetulnya bertemu dengan, seorang apa namanya, mantan Kasat Mhm. Serse ya, Kasat Sejak Selatan, Pak Soplanit ya. Saya tanyakan sama yang bersangkutan, dia ketemu dengan saya, "Apa yang terjadi?" Dia mengatakan, "Ini jenderal, ini mah udahlah kamu kerjakan saja." Nah, sebetulnya dia udah tahu bahwa ada sesuatu resiko yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan, apalagi kan mereka ini semuanya kan mengerti tentang hukum. Mhm. Jadi mereka juga mengerti tentang bagaimana sanksi yang bisa dikenakan kalau ada namanya obstruction of justice yang tadi disampaikan oleh Prof. Gayus betul sekali ya bahwa kalau hanya pasal 221 mungkin sangat ringan, tetapi kan terkait dengan masalah pokoknya, dalil pokoknya yaitu, Mhm. 340 kemudian 338 junto 556, 55, 56. Jadi betul yang 556 ini kan membantu. Jadi Mhm. di sini kalau kita artikan bahwa apa yang dilakukan mereka dengan sendirinya membantu penyidikan itu menjadi kabur ya, Berarti Anda atau mendorong membantu. agar pasal disangkakan di Junto 5556 dengan hukuman maksimal ini bisa diberikan ya? Apa tuh bisa diberikan kepada para terdakwa obstruction of justice ini ya Pak Ito? Betul, ya itu semuanya Mhm. tergantung daripada jaksa ya, karena semuanya Mhm. ini kan yang bermain sekarang jaksa. Sehingga nanti jaksa menyampaikan unsur-unsur, pidana yang bisa dikenakan yang bersangkutan sesuai dengan peran masing-masing, kemudian nanti hakim akan bisa mempertimbangkan kira-kira dia dikenakan kepada pasal mana, apakah hanya 221 saja, ataukah 221 subsidiar 56 ya. Mhm. 56 jadi saya kira mungkin itu akan lebih bisa memberatkan atau mungkin Yunto ya, bisa saja 221, Yunto 56 itu tadi Pak Prof. Gayus sudah jelas sekali memberikan pagar ya, memberikan pagar. Memang kalau dikatakan bahwa budayanya itu kita harus nurut ya tidak juga ya. Mhm. Pada pengalaman saya juga, kita juga bisa menolak ya. Kita Baik. bisa menolak perintah yang bersangkutan dan biasanya ya kita Mhm. harus siap menerima risiko dan Jadi kalau memang ketika itu dilihat bahwa, memang ini ada kejanggalan, berarti memang seharusnya anak buah Sambo ini bisa menolak ya, begitu ya? iya Nah betul, yang menarik betul. juga, saya nanti akan ke Prof. Gayus ketika, kalau kita lihat ini kan 6 terdakwa ini kan punya posisi masing-masing, ada yang hanya disuruh menghancurkan, kemudian ada yang benar-benar disuruh mengkoordinir gitu, ada yang juga memiliki posisi lain. Dengan posisi-posisi ataupun peran mereka masing-masing ini apakah nanti juga berpengaruh pada ancaman hukuman mereka? Nanti akan kita bahas ya, Prof. Gayus dan juga Pak Ito usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Kompas Malam.